Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan tentang akuntansi pada perusahaan dagang. Diawali dengan saya hanya mengingatkan kembali untuk semua bentuk atau jenis perusahaan, semua transaksi itu kan dicatat dalam jurnal, ya, dalam jurnal. Nah, pada saat ini kita mempelajari pencatatan untuk perusahaan dagang dengan metode fisik. Nah, pencatatannya bisa dilakukan hanya dengan jurnal umum atau perusahaan juga menggunakan jurnal khusus. Itu kalau transaksi jual belinya relatif rutin dan sering terjadi. Jadi selain jurnal umum dicatat dalam jurnal khusus, ya. Kemudian sama seperti bentuk perusahaan lain, semua ayat jurnal, baik jurnal umum maupun jurnal khusus, kita posting ke buku besar terkait, ya, yang menyangkut debitur maupun kreditur juga diposting ke akun buku besar pembantu. Selama akhir periode pembukuan, kalau akan dilakukan laporan keuangan, kemudian kita ikhtisarkan, ya, semua saldo akun buku besar kita ikhtisarkan dalam neraca saldo, ya. Namun sebelum kita membuat laporan keuangan, kita harus melihat apakah semua saldo yang ada di neraca saldo, ya, saldo akun yang ada di neraca saldo sudah menunjukkan kondisi yang benar. Sehingga perlu kita sesuaikan. Nah, baru dari neraca saldo disesuaikan, kita bisa membuat laporan keuangan baik melalui kertas kerja atau neraca lajur atau langsung dari neraca saldo setelah disesuaikan. Baik, saya lanjutkan. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada perusahaan dagang sama seperti halnya perusahaan jasa yang sudah kita pelajari. Hanya saja di sini tadi kan pada saat kita membahas di perusahaan dagang kan muncul akun-akun baru, ya, khususnya akun persediaan barang yang diperdagangkan. Nah, karena yang sudah kita pelajari pencatatannya metode fisik, maka pada akhir periode pembukuan saat akan dibuat laporan keuangan kan berapa jumlah persediaan barang dagang yang masih ada kan harus diperiksa, ya, stock of none, ya, supaya laporannya menunjukkan kondisi yang benar, ya. Nah, akun lawan yang digunakan adalah ikhtisar laba rugi. Kemudian jurnal-jurnal berikutnya sama seperti yang sudah saudara pelajari di perusahaan jasa, yaitu jurnal penyesuaian yang mempengaruhi beban dan utang, ya. Misalnya contohnya dari perusahaan jasa yang sudah saudara pelajari, ada beban yang sudah menjadi kewajiban tapi belum dibayar, ya. Sehingga beban yang sudah menjadi kewajiban kan harus kita laporkan sebagai beban. Kemudian berikutnya jurnal penyesuaian yang mempengaruhi beban dan aset, ya. Misalnya contohnya perlengkapan atau beban habis pakai dicatat di aset. Nah, selama akhir periode ada perlengkapan yang terpakai sehingga perlengkapan yang terpakai harus kita laporkan sebagai beban. Kemudian ya berikutnya adalah bebanan atas pemakaian aset tetap, ya, juga sudah kita pelajari. Jurnal penyesuaiannya beban penyusutan, nama aset tetapnya apa, kreditnya akumulasi penyusutan. Tolong nak, saudara pelajari modul 14, di situ ada contoh jurnal saldo-saldo akun yang perlu penyesuaian, ada informasi penyesuaian dan jurnal penyesuaiannya, ya, di halaman 14 dan 15. Tolong dipelajari. Kalau ada yang ditanyakan
nanti kita diskusikan. Baik saudara, saya ingin memberikan penjelasan khususnya untuk jurnal penyesuaian yang tidak ada di perusahaan jasa ya, jadi adanya di perusahaan dagang. Tolong saudara lihat, nah, di saldo-saldo yang sudah diketahui, itu di situ ada saldo akun persediaan barang dagang, ya, besarnya 20.250.000. Ya, berarti itu menunjukkan saldo awal persediaan ya pada awal periode pembukuan. Kemudian ada informasi yang nomor 1 ya. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan nilai persediaan yang masih ada 17.800.000 ya, karena pencatatannya metode fisik ya. Jadi persediaan akun persediaan itu hanya mencatat nilai persediaan pada awal maupun akhir periode. Sehingga saat kita mau membuat laporan keuangan, kalau persediaan barang dagang kita laporkan sebesar 20.250.000 kan salah ya, karena realisasinya tinggal 17.800.000. Saudara lihat nak, khusus untuk persediaan ada 2 ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama meniadakan persediaan awal, ya, menghapus. Ayat jurnalnya ikhtisar laba rugi di debit, persediaan barang dagang di kredit, ya, sebesar nilai persediaan awal, ya, 20.250. Jurnal penyesuaian yang kedua menampakkan nilai persediaan akhir, karena itu yang harus masuk di laporan keuangan. Sehingga jurnal penyesuaiannya ayatnya adalah persediaan barang dagang sebesar hasil pemeriksaan fisik 17.800.000, kreditnya ikhtisar laba rugi. Saudara lihat nak di contoh halaman 14-15. Kemudian saya ingin memberikan contoh berikutnya khusus yang nomor 6 ya, karena yang lainnya sudah saudara jumpai di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Perusahaan membayar gaji mingguan setiap 6 hari kerja 900.000, jadi setiap 1 hari Sabtu. Kemudian di situ tanggal 31 Desember terdapat gaji yang belum dibayar selama 4 hari kerja. Kalau 4 hari kerja belum dibayar tapi sudah harus dilaporkan, berarti jatuh hari Kamis. Ya, dan itu harus dilaporkan sebagai beban. Sehingga saudara lihat nak, ayat jurnal penyesuaiannya di nomor 2 dari bawah halaman 15. Beban gaji upah 600.000, 4 hari kerja berarti 4/6 kali 900. Ya, harus dilaporkan sebagai beban. Nah, karena belum dibayar, kreditnya utang gaji upah. Ya, 600.000.